Gunung Galunggung ini memiliki dua puncak, yakni Puncak Dinding Ari dan Puncak Beti Canar. Kedua puncak tersebut dapat dijangkau dengan cara mendaki melalui jalur yang tersedia. Konon pada zaman dahulu, di antara sebuah hamparan tanah yang subur makmur, di antara lautan sawah yang menghijau, di antara daun-daun nyiur yang melambai-lambai hembus angin, di antara lika-likunya sungai-sungai yang mengalir, di antara bukit-bukit dan juga tebing-tebing di Tatar Sunda sebelah timur, tepatnya termasuk daerah Tasikmalaya sekarang, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Pasir Wukir. Kerajaan Pasir Wukir sebenarnya tidak berdiri sendiri. Kerajaan tersebut terdiri dari 4 kerajaan. Keempat kerajaan tersebut masing-masing mengurus urusan mereka masing-masing. 3 kerajaan lainnya adalah Kerajaan Kunir, Kerajaan Benteng Kenca, dan juga Kerajaan Talaga Bodas. Keempat kerajaan tersebut terbentuk satu kesatuan yang akhirnya dikenal satu kerajaan, yaitu Kerajaan Pasir Wukir. Keempat kerajaan tersebut hidup rukun dan juga damai. Berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing. Apabila satu di antara keempat kerajaan tersebut ada yang mengganggu, serempak semua membentuk satu kesatuan yang sangat kokoh dan mengatasi semua masalahnya. Dalam keadaan tenang dan damai, mereka saling mengisi dan memperhatikan rakyatnya. Ringkasnya, pendidikan rakyat keempat negeri tersebut sangatlah diperhatikan. Mereka yang bertani tetap mukti, mereka yang berdagang tetap tenang. Demikian pula dengan memburu tetap sejahtera. Adapun yang dipertua dari keempat kerajaan tersebut adalah Prabu Pasir Wukir. Selain ia yang tertua dari ketiga raja lainnya, Raja Pasir Wukir terkenal alim dan juga bijaksana. Ia adalah seorang yang arif dalam segala tindakannya. Ia seorang raja yang gagah, perkasa, dan juga sakti mandraguna. Tetapi ia tetaplah rendah hati terhadap raja-raja dan juga rakyat keempat negaranya. Ia telah menganggap raja-raja lain sebagai saudara sendiri. Pada suatu hari, istana Pasir Wukir tampak meriah. Balai riung telah dihias dengan beraneka macam hiasan umbul-umbul, baik yang terbuat dari janur maupun dari bahan-bahan lainnya. Wangi dupa tercium semerbak. Ini menandakan bahwa pertemuan akan diselenggarakan, bukan sembarang pertemuan. Memang benar hari itu Prabu Pasir Wukir sengaja mengundang ketiga raja lainnya. Dilihat dari meja dan kursi yang disusun rapih, maka pertemuan tersebut hanya akan diselenggarakan dan dihadiri oleh 4 raja saja. Tidak tampak kursi bagi para menteri ataupun bupati. Pemandangan seperti itu memang kerap kali terjadi bagi mereka bukan untuk berpesta pora. Mereka sudah mempunyai keyakinan dengan cara sering bertemu, mereka akan saling mengetahui keadaan di masing-masing negara. Bila perlu, segera mereka memutuskan satu langkah yang terbaik dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam dan juga luar negeri. Tidak perlu diherankan bila mereka berempat seperti saudara kandung. Perasaan seperti itu sudah tertanam sejak lama. Raja Kunir adalah raja termuda, sedangkan Raja Pasir Wukir adalah yang paling tua. Ia dituakan oleh ketiga raja lainnya. Ia menyandang gelar Mahaprabu Pasir Wukir. Sesudah sekedar berbasa-basi, Prabu Pasir Wukir mulai berbicara. Adik-adikku semua, aku sungguh berbahagia pada hari ini. Ia sengaja menghentikan pembicaraannya. Matanya yang tajam
dan juga penuh wibawa tersebut memperhatikan raja-raja lainnya yang sedang dianggap sebagai adiknya. Mereka yang memperhatikan Raja Pasir Wukir mengandakan sejenak, tapi kemudian mereka merunduk kembali. Mereka tidak ada yang berani memotong kata-kata sang raja yang sedang berkata. Tak lama kemudian Raja Pasir Wukir meneruskan. Pertama, karena adik-adikku masih setia mengadakan pertemuan seperti ini. Hal kedua, aku patut berbahagia karena raja-raja maupun rakyat kita masih tetap bersatu padu. Meskipun kita beda garapan. Dan ketiga, memang ada sesuatu hal yang patut kita bicarakan, wahai adik-adikku, ujar sang Raja Pasir Wukir. Kali ini pun Raja Pasir Wukir menghentikan lagi ucapannya. Ia seakan-akan ingin melihat pengaruh kata-katanya terhadap jiwa saudara-saudaranya. Sejenak hening, Raja Pasir Wukir seakan-akan memberi kesempatan kepada ketiga raja lainnya. Ternyata kesempatan tersebut segera dimanfaatkan oleh Raja Kunir yang merupakan raja termuda. Hal pertama dan kedua saya tidak perlu lagi memberi tanggapan. Tapi masalah apakah yang dimaksud oleh Kakang Prabu? Tanya Raja Kunir dengan ramah dan penuh hormat. Terima kasih adik Raja Kunir. Sebetulnya masalah kecil, tetapi kemungkinan hal seperti ini sangat penting bagi kelangsungan kita bersama, ujar sang Prabu Pasir Wukir. Prabu Pasir Wukir yang sudah tua itu berhenti sejenak. Ia menghela nafas panjang. Matanya sekilas memperhatikan ketiga raja yang berada di hadapannya. Lalu katanya, pada pertemuan kali ini aku ingin menyampaikan pikiranku yang selama ini kupendam, terutama hal yang menyangkut umurku yang sudah tua dengan kelangsungan pemerintahan kita. Umurku semakin tua, sudah layak bila aku mengundurkan diri dari kemahaprabuan. Aku menyerahkan kebijaksanaan pilihan Mahaprabu penggantiku kepada kalian bertiga. Aku sulit menentukan kepada siapa-siapanya. Tapi aku sangat berterima kasih bila di antara kalian bertiga sanggup memegang jabatan ini. Mungkin adikku Raja Talaga Bodas atau Raja Benteng Kaca, atau mungkin kepada adik kita yang termuda dalam umur tetapi sudah cukup matang dalam mengendalikan tampuk pemerintahan. Yang kumaksudkan adalah Raja Kunir, ujar Prabu Pasir Wukir. Mendengar penuturan Raja Pasir Wukir tersebut, ketiga raja lainnya tidak segera menyahut. Mereka masih heran. Di antara mereka yang cepat tanggap adalah Raja Kunir yang segera berkata, "Ampun Tuanku Mahaprabu, saya dan mungkin Kakang Raja Benteng Kenca ataupun Kakang Raja Talaga Bodas merasa heran atas pernyataan Kakang Prabu demikian. Karena Mahaprabu menyangkut nama saya, maka saya berterima kasih atas perhatian dan kepercayaan Mahaprabu. Tetapi justru karena masih muda itulah saya tidak berani menerima tawaran seperti itu. Sebaliknya, di antara Kakang Raja Benteng Kenca ataupun Raja Talaga Bodas yang layak menerima pangkat ini. Lain dari itu, perlu saya menyampaikan rasa heran saya karena selama ini tidak pernah terpikirkan pergantian Mahaprabu. Tetapi andai kata memang Dewata yang Agung menentukan lain, maka yang layak untuk menerima Mahaprabu sebaliknya ditawarkan kepada raja-raja yang lebih tua dari saya sendiri, ujar Raja Kunir menjelaskan. Memang ini pun belum merupakan keputusan adikku Raja Kunir, jawab Raja Pasir Wukir. Kalian tidak perlu heran. Kalian sendiri mengetahui aku telah semakin tua. Menurut pendapat dan pikiranku, sudah waktunya aku memberi kesempatan kepada raja-raja lain.
Ingat bahwa kita adalah satu, tapi empat tapi satu, ujar Prabu atau Raja Pasir Wukir. Ketika Mahaprabu sedang bercakap-cakap dengan Raja Kunir, Raja Benteng Kenca dan Raja Talaga Bodas saling melirik dengan sekaligus. Ternyata Raja Talaga Bodas mengerti akan maksud dari Raja Benteng Kenca. Raja Talaga Bodas diberi setelah ternyata Raja Kunir tidak berkata lagi. Kemudian Raja Talaga Bodas berkata dengan tenang dan juga penuh wibawa, "Tuanku Mahaprabu, yang kami junjung tinggi, mohon maaf atas kelancangan kami. Saya ingin mengingatkan kepada adikku Raja Kunir terlebih dahulu. Mungkin adikku Raja Kunir sudah lupa lagi bahwa sebenarnya masalah senada seperti ini telah kita bicarakan pada beberapa waktu yang lalu, adikku Raja Kunir. Apakah engkau telah lupa bahwa kita pernah berbicara dalam acara segitiga?" ujar Raja Talaga Bodas yang kemudian bertanya kepada Raja Kunir. Pertanyaan terakhir Raja Talaga Bodas tersebut membuat mengkerut kening Raja Kunir dan juga Raja Pasir Wukir tampak kebingungan. Raja Kunir masih mengingat-ingat apa yang pernah dibicarakan dalam pertemuan segitiga, sedangkan Raja Pasir Wukir terheran-heran dengan pertemuan segitiga tersebut. Memang Raja Pasir Wukir tidak tahu menahu dan memang tidak diajak bicara karena tidak ada yang berkata-kata lagi. Maka Raja Talaga Bodas meneruskan pembicaraannya. "Baiklah, bila adikku Raja Kunir sudah lupa, saya akan menjelaskan kembali hal ini juga sebagai penjelasan kepada Kakang Prabu Pasir Wukir," kata Raja Talaga Bodas. "Mohon maaf kepada Kakang Prabu karena mungkin kaget dengan mendengar pertemuan segitiga. Kakang Prabu tidak usah cemas mendengar pertemuan segitiga tersebut. Kakang Prabu tidak usah cemas karena pertemuan segitiga yang dibentuk oleh kami bertiga bukan untuk maksud yang buruk. Sebaliknya, dalam pertemuan segitiga itu kami sudah bermufakat seandainya Mahaprabu meninggal dunia, maka pengganti Raja Pasir Wukir tetap sebagai pucuk pimpinan keempat negara kita. Itulah kesimpulan kami. Oleh karena itu, selain menolak pengajuan pengangkatan Mahaprabu dari ketiga negara, kami juga menetapkan bahwa Raja Pasir Wukir, siapapun rajanya, tetapi yang memegang gelar Mahaprabu. Berarti sudah tidak ada masalah lagi dalam hal pengunduran diri Kakang Prabu, dan kami mohon Kakang Prabu tetap memegang ketua keempat negara ini. Jika kami mohon agar pernyataan kami ini disampaikan kepada raja-raja pengganti Kakang Prabu kelak, termasuk juga kepada rakyat seluruhnya," ujar Raja Talaga Bodas menjelaskan dengan rinci. Segera Raja Kunir mengangguk-angguk. Ia sekarang mengerti dan ingat kembali akan peristiwa pertemuan segitiga. Sebagai seorang raja yang jujur, Raja Kunir lalu menarik kembali pendapat dan pikiran sebelumnya. "Mohon maaf kepada Kakang Raja Talaga Bodas dan juga Kakang Raja Benteng Kenca. Disinilah letak kelemahan manusia walaupun tampak muda. Saya mengatakan menarik kembali pendapat sebelumnya yang menjelaskan pertemuan segitiga tersebut, dan saya tetap berpegang pada hasil musyawarah segitiga kita. Sekaligus pula saya harap Kakang Prabu mau menerimanya." Raja Pasir Wukir pun nampak mengangguk-angguk kepalanya, senyum di bibir dan juga mulut seorang tua itu menghias wajah yang sudah rentak, seakan memberi pengaruh wibawa kepada raja-raja lainnya. Lalu Raja Pasir Wukir berkata dengan tenang, "Bila kehendak kalian sebagai adik-adikku demikian, aku tidak dapat menolaknya. Terima kasih atas segala kepercayaan kalian terhadap kami." Demikian pertemuan tersebut bersamaan dengan merangkaknya waktu yang semakin lama semakin sore. Cuaca senja akan segera berganti dengan suasana malam. Keempat raja itu pun baru saja menyelesaikan makan malamnya.
"Sengaja kalian kutahan untuk tidak pulang pada malam ini," kata Raja Pasir Wukir, "karena nanti malam kita akan mengadakan satu acara lagi." "Acara apa pula, Kakang Prabu?" tanya Raja Benteng Kenca mewakili keheranan ketiga raja lainnya. "Tak usah heran, adikku," jawab Raja Pasir Wukir sambil tersenyum. "Acara ini hanya sebagai peringatan bahwa kita berempat tidak akan berpisah lagi. Kita akan sama-sama menjunjung tinggi hak kita, tetapi tetap memperhatikan kewajiban kita selaku pengayom masyarakat. Sebelum besok berpisah, aku sangat berterima kasih jika kita mengambil tanah masing-masing sekepal, lalu kita gundukan di tengah alun-alun. Tanah sekepal artinya bahwa kita sudah bertekad bulat mempertahankan kemerdekaan negara kita masing-masing. Kumpulan tanah menjadi satu adalah lambang bahwa kita empat raja tidak mau berpisah lagi. Mudah-mudahan hal itu membawa hikmah kepada rakyat kita yang tetap mau bahu-membahu, baik persatuan di negerinya maupun kesatuan keempat rakyat negara-negara kita." Ketiga raja lainnya sangat setuju dengan acara yang demikian tersebut. Sampai waktunya yang telah ditentukan, maka pada malam hari itu juga keempat raja tersebut menuju ke alun-alun kerajaan Pasir Wukir sambil membawa masing-masing sekepal tanah. Setelah sampai di alun-alun, kemudian tanah sekepal itu ditumpuk. Kemudian mereka berkumpul membuat lingkaran kecil sambil berpegang tangan. Kemudian Raja Pasir Wukir membacakan mantranya. "Hai kumpulan tanah, Andika hendaklah menjadi saksi kepada kami berempat. Sejak malam ini dan selanjutnya kami tidak akan berpisah lagi. Kami akan tetap saling bahu-membahu dalam urusan pribadi maupun urusan pemerintahan. Engkau hendaknya menjadi saksi bahwa rakyat kami tetap berpadu. Peringatan kami juga di antara kami berlaku seorang. Hai gundukan tanah, sejak malam ini engkau kami beri nama Galung Agung. Ini sebagai peringatan berkumpul 4 orang pembesar, engkaulah saksinya," ujar Raja Pasir Wukir. Setelah upacara selesai pada pagi harinya, keempat raja itu pun berpisah. Mereka kembali ke kerajaan masing-masing tanpa menghiraukan lagi apa yang terjadi dengan kumpulan tanah sekepal tersebut. Mereka tidak memperhatikan gundukan tanah tersebut, akan tetapi sebenarnya setelah terjadi keajaiban dari kumpulan tanah sekepal tersebut, tiap malam kumpulan tanah itu membesar dan terus membesar, bahkan semakin besar hingga membentuk sebuah gunung. Bukit Wukir kemudian berubah menjadi anak gunung dari Gunung Galung Agung. Kerajaan Pasir Wukir akhirnya berada di kaki Gunung Galung Agung. Bahkan nama kerajaan Pasir Wukir lama-kelamaan lenyap dan berganti nama menjadi Kerajaan Galung Agung. Pengucapan yang tepat, maka nama Galung Agung kemudian menjadi nama Galunggung atau Kerajaan Galunggung atau Kerajaan Galunggung. Dari Gunung Galunggung tersebut kemudian mengalirlah Sungai Cikunir yang tembus mengairi Kerajaan Kunir, Sungai Banjaran, Sungai Ciampo, dan Sungai Cikapung. Itulah legenda mengenai asal-usul Gunung Galunggung. Kini Gunung Galunggung merupakan salah satu objek wisata populer di Tasikmalaya. Keindahan alam dan pesona Gunung Galunggung juga ternyata menyimpan banyak misteri. Misteri yang ada di Gunung Galunggung yaitu konon adanya ikan seukuran manusia dan juga ada jelmaan harimau. Selain itu, konon menurut para penduduk yang mengetahui bahwa di puncak Gunung Galunggung diyakini ada sebuah kampung gaib. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pendaki yang diganggu ketika berada di puncak Gunung Galunggung. Satu di antara misteri terkait Gunung Galunggung ini adalah pesawat asal Inggris yang mengalami gangguan total pada mesinnya saat melewati Gunung Galunggung di atasnya. Gunung Galunggung terakhir meletus pada tahun 1982. Tidak lama dari kejadian tersebut, sebuah pesawat asal Inggris yang menuju ke Australia mengalami gangguan akibat abu vulkanik. Pesawat tersebut mendadak mati total dan terpaksa melakukan pendaratan darurat.
Gunung Galunggung rupanya juga memiliki kerajaan yang dipimpin oleh ratu bernama Dewi Citrawati. Ia merupakan satu-satunya ratu di Jawa Barat. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, sebelum peristiwa meletusnya Gunung Galunggung pada tahun 1822 terdapat kawah kecil tapi dala. Konon di kawah itu terdapat 2 ekor ikan besar berjenis ikan mas. Ikan tersebut berwarna kuning dan juga hijau dengan ukuran sebesar manusia. Diketahui ikan tersebut hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Namun, jika kita ingin melihatnya, ikan tersebut akan muncul di depan kita. Selain itu, sosok harimau juga kerap muncul dan menjadi perbincangan para wisatawan dan warga setempat. Konon harimau tersebut merupakan jelmaan jin penunggu Gunung Galunggung. Memang banyak cerita di luar nalar, baik dari masyarakat setempat ataupun dari para pengunjung. Munculnya sosok gaib merupakan menampakkan diri dan suara yang terdengar oleh masyarakat menjadi hal yang lumrah di Gunung Galunggung.